Fans JKT48 fans aja. JKT48 yang sangat radikal. Jadi Doi ini juga anak JKT48. I don't even like Jepang-Jepangan kayak anime apa gitu. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Oke, balik lagi sama gue Uncle G. Gue biasanya pakai introducing gue yang khas banget, tapi kali ini mau coba yang berbeda. Dan kali ini Uncle tuh lagi ngobrol-ngobrol dan lebih tepatnya ngundang. Ya, nih orang tuh punya backgroundnya nyentrik lah. Pernah jadi atlet nasional, gue suka banget ngelebay-lebayin ini. Atlet nasional ice skating dan bahkan sampai sekarang nge-mentorin banyak orang di dunia ice skating. Dan dia juga salah satu apa ya bisa dibilang girl band yang cukup ternama dari dulu sampai sekarang. Idol group. Idol group ya, idol group. Jadi apa? Kalau misalnya fanbase-nya namanya? Fans JKT48 Fans aja. JKT48 yang sangat radikal. Jadi Doi ini juga anak JKT48. Tapi biar lebih afdol mungkin lo kenalan dulu deh. Lo siapa sih sebenarnya biar yang nonton tuh tahu juga lo ini siapa. Jadi gini, tadi Anda kurang satu. Apa tuh satu lagi? Musisi. JKT. Ya makanya. Oh iya musisi. Iya. Kok gue lupa Bener sendiri. dong. Iya, dia ex JKT juga. Iya, soalnya tadi kayak seakan-akan gue masih di JKT. Iya juga ya, gue nge-framing gitu. Iya kayak, tapi masih ya, JKT. Makasih ya, makasih Uncle G. Aku jadi perkenalkan nama aku Kandia. And well, I am right now focusing myself as a musician. And I also am a songwriter. And I'm so proud of that. Emang Gen Z, musisi ini enggak Gen Z tulen banget nih. Gue kayak garis keras Gen Z ya. Tapi enggak dua garis keras kan? Itu dua garis biru. Dua garis keras lagi. Tapi ini gimana kabar? Kandia. Kabar gue jadi basically I am tired because like it's almost my last year of like university. And also like I am trying to get more things in my music, and I'm also trying to develop it so it gets better, it gets more clean and get more like audiences. But I also am like you said tadi mentor, kayak I'm a coach, a figure skating coach. So I'm trying to make my students also better, not only myself. So I am happy. But also I am quite like my head is all over the place. Maybe that's it, yeah. Ya problematik anak zaman sekarang lah ya. Dan kalau terkait beberapa hal yang lagi lo lakukan sekarang, gue jujur denger happy. Karena apa? Lo lagi fokus ke diri lo. Bukan karena problematik mungkin gara-gara pasangan atau gara-gara jadi dia single please. Single. DM langsung dia aja. Niap. Nah. Dan bukan problematik terkait teman-teman yang toxic juga atau lo leads ke hal-hal yang kurang baik, narcotics and so on. Ya maksudnya good for you lah. Maksudnya lo masih bisa menjaga untuk semuanya tetap baik-baik aja, waras dan juga stabil sih. Itu bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan sekarang ya. Dan nyambung juga dari berapa hal yang lagi lo alamin sekarang. Nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih masalah yang lo lagi alamin belakangan maupun juga kalau lo ternyata gak ada masalah it's good. Tapi kalau lo gak ada masalah di belakangan tuh di sekitar lo tuh lagi ada problematik dan masalah apa sih yang kayak ini lumayan bikin lo trigger atau gak nyaman gitu melihatnya gitu loh. Melihat atau maupun mendengarnya lah. It's actually you know how like people around us yang kayak suka catcalling and everything. Oke, itu masih banget sih. Yeah, exactly. Like it's so uncomfortable. Pernah di tahun lalu ini gue lagi turun dari KRL, tapi karena Gojek gue habis di cancel, jadi gue nunggu dulu sendiri. Akhirnya gue turun kan, dan itu siang bolong. Pas gue turun sendiri karena rombongannya kan udah duluan tuh. Pas yang gue di cancel. Lo tau kan di sampingnya suka kayak ada ojek yang kayak nawarin langsung gitu. Iya. Itu Gojek gue tuh di ujung gitu. Bukan di ujung, kayak bener abis bawah tangga itu dia. Tapi gue turun tangga itu semuanya kan kayak nawarin kayak neng gitu kan. Neng. terus. Neng gitu. Neng ini gitu. Tapi yang gue jujur gue juga gak risih banget sih ditawarin kayak gitu. Tapi bukan itu, gue risih. Tapi ya udah risih biasa. Ini ada satu yang paling tua ya kantor.
dia udah bukan nawarin lagi tuh kayak ih cantik banget nih ya itu emang kemana gitu-gitu. Tapi sambil ke depan gue, sambil ngehadang. Oke. And gue nggak bisa bergerak, gue kayak mau ke kanan ada orang, mau kiri nggak ada orang, dan orang tuh udah tahu gue dihadangin gitu. No one help me, no one, like literally even my Gojek saw it, no one help me because they know if they help me, they will get the kayak akibatnya juga. Itu jujur menurut gue sampai sekarang yang membuat gue nggak bisa lagi naik KRL. Mau bareng juga gue kayak I feel like I'm not safe. Even though gak pernah safe ya, tapi kayak biasanya tuh I still can handle it. Sekarang tuh susah banget, padahal kayak itu alternatif yang paling enak, yang kayak murah, cepet semuanya. Tapi jadinya kayak gak, it's not worth it gitu. It's not worth the money kayak 3.000, tapi gue bisa dicopet, gue bisa di catcall, gue bisa dihadang, mungkin bisa dipegang-pegang pantatnya. Lo tau kan kasus kayak gitu. Gue juga pernah diraba, tapi gue kayak I was like positive thinking aja, mungkin dia nggak sengaja karena rame. But now that I think of it, it's not like that. It was literally kayak dipegang, diraba gitu. Kayak it's not worth it gitu. Tapi jadi make sense kalau misalnya lo melihat ada perspektif seperti itu, tentu jauh lebih worth it naik Gojek, Uber atau bawa kendaraan sendiri. Even mungkin akan lebih mahal, tapi kayak ya diri kita jauh lebih mahal daripada hal tersebut gitu lah. Makanya pakai Gojek Convert atau pakai Grab Convert gitu. Jadi podcast hari ini disponsori oleh Gojek dan Grab. Dan Charlime. Ya walaupun yang belum kita tusuk, tapi anyway maksudnya kalau lo naik yang itu tuh dapat motornya tuh lebih besar, NMAX, PCX, jadi sofanya tuh lebih empuk. Itu gue baru beberapa minggu lalu ke Jogja kayak enak juga pakai gini, cuma nambah 1-2 ribu kan dapat yang lebih nyaman. Which ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Bagaimana masa kecilmu dahulu kan dia? Dulu tuh sampai sekarang gue selalu berkegiatan. Mungkin gue lebih nggak sibuk sekarang daripada dulu gue masih kecil. Oh dulu lu padat banget, lo hustle banget tuh. Nyokap gue tuh manager yang kayak. Maksudnya manajer lu as a talent? Enggak, manajer gue as a human. Oke, gimana tuh? Define mom manager. Jadi gue bangun-bangun sekolah nih, ya kan, dianterin. Terus habis itu pulangnya ada les. Les apa nih? Oh, les matematika misalnya. Langsung. Habis itu les apa? Dulu gue waktu masih SD tuh atlet sepatu roda kan. Sebelum jadi atlet ice skating nih. Oh, sepatu roda. Habis itu les privat gitu. Itu sampai malam tuh, sampai jam 9 malam. Gue udah kegiatan selesai, udah gue tinggal mandi, tidur. So basically I don't have any time to like gitu. Gue tuh ngerasa kayak gue gak punya hidup childhood yang beneran childhood yang orang bilang kayak lu tahu gak sih, inget gak sih dulu kayak teman-teman lo nih pas ngomong kayak lu inget gak sih dulu kita kayak waktu pulang sekolah kita ke Afif area 51 gini-gini gitu. Nggak tahu tuh. pernah once in a lifetime, tapi nggak yang kayak tahu gak sih yang anak-anak SMP yang kayak tiap hari nongkrong gitu-gitu. Jujur gue kadang-kadang kayak keren banget sih dulu tuh kayak anak SMP kayak gitu. FOMO-nya gede-gede gitu. Kerennya begitulah. Tapi sekarang tuh gue ngeliat sorry ya. Pengalaman lu di JKT itu lu gimana? Pertama kali masuk JKT itu tadinya aku gak mau masuk karena aku gak tahu apapun tentang Jepang-Jepangan. I don't even like Jepang-Jepangan kayak anime apa gitu. Yang only my favorite thing about Japan is sushi. The food. Jadi yang ngedorong buat bukan nyokap? Bokap gue. Gara-gara dia tahu gue suka nari, suka nyanyi. Tapi pengalaman paling berkesan lo deh selama di JKT? Yang dua. Yang baik maupun yang kurang baik. Kalau yang gue mikirnya baik sih, yang kalau yang baik itu gue keinget kalau gue ke Thailand waktu itu ke Pattaya. Oh nice, lo ke Pattaya? Diundang sama apa sih Asian Music Festival. Asian Fest Music, ya. Tahun berapa tuh, seru banget? 2000 berapa ya? 2019? Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Kenapa? Ini gue coba nge-recall lagi lah dari apa yang tadi lo sampai di awal. Kenapa lo lakuin apapun yang lo lakuin sekarang? Dan apa pesan-pesan lo buat teman-teman di sini? I do what I do because I love doing it, and I think you guys should too. Because the moment that you don't like what you're doing, you won't feel anything and you won't even do it again. Daripada berhenti di tengah-tengah, mendingan you guys find something that is your passion
something that you love doing, or maybe your dream. Having a dream is important, guys. So find out what your dream is and do what it takes to get it. Udah kelar. Gue mau say thank you banget buat Timeless Star dan juga studionya, Starship Studio di Fatmawati. Dan sebelum ke penutup, dari tadi kita ngobrol asik banget dan lumayan lama ternyata, dan lama malah hitungannya. Berapa lama sih? Iya kan? Nah, 5 jam gitu. Dan dari tadi gue duduk, gue nyaman dan badan gue gak sakit. Biasanya gue kalau duduk di bangku biasa, secara emosional dan feeling gue, pasti badan gue langsung udah ngerentek, back gue udah sakit, dan gue pasti udah pantat gue naik-naik dan berdiri lah karena gue pegel. Tapi gue nyaman, karena gue pakai bangkunya Timeless Star. Sekaligus kolaborator gue, Timeless Star. Ih, lucu banget. Tapi menurut lo bagaimana pada saat lo duduk nih di Timeless Star ini, bangkunya? Jadi sebenarnya gini, gue suka banget. Tapi karena gue pendek, jadi gue harus gini. Tapi gue bawa pulang aja ya. Kayak dah. Itu udah bener-bener mengkonklusi apa yang dirasain terhadap Timeless Star lah ya. Dan by the way ini juga apresiasi dari kita. Kita ada kenang-kenangan lah terhadap Timeless Star dan juga program kita Shining Stars. Kita ada t-shirt buat Kandia. Dilihat dulu. Ini bajunya sebenarnya yang gue pakai juga, lo lihat. Iya. Lo lihat yang bagian depan sama bagian belakang. Hopefully lo suka. Nah sembari lo, ini buat lo. Berhubung belakang gue kayak gini nih. Ih, lucu banget. Coba lu lihat yang punya lu, karena beda-beda. Oh, beda-beda. Itu yang serunya. Nah, dan buat kalian juga, kalau yang FOMO dan langsung pengen punya, gue kalau kayak gini gak kelihatan tuh. kursi Timeless Star, langsung aja klik link di bio, ada kode spesial dari gue, langsung dapat diskon. Pokoknya langsung nyampe rumah lo lah. Nanti jadi ditunggu aja kursi di rumah lo. Seru banget. Gue mau pulang sekarang boleh gak? Paling itu ada lagi mau ditambahin kayak udah semua ya? Udah semua oke? Berhubung udah kelar, gue Uncle G. Bukan dia. See ya. Bye.